Bukan karena miskin mereka korupsi, tapi mental miskinnya yang ada, selalu merasa kurang, tidak bersyukur kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga korupsi tidak pernah selesai di negeri ini. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kita. Allah akan lindungi dia. Perlindungan Allah tentunya perlindungan yang holistik, perlindungan yang menyeluruh, perlindungan yang sempurna, dilindungi fisiknya, dilindungi mentalnya, dilindungi hartanya, keluarganya, anaknya, pekerjaannya, dan semacamnya. Sehingga setan mengatakan bahwa orang yang sudah berdoa seperti ini, maka kata mereka, aku sudah tidak ada tempat lagi untuk mengganggu mereka. Bagaimana aku bisa mengganggu mereka? Sementara mereka sudah diberi petunjuk oleh Allah, mereka sudah dicukupi oleh Allah, dan mereka sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang menyesali masa lalu, maka dia telah melawan kepada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menerima masa kini. Kalau kita perhatikan wanita-wanita Brazil, wanita-wanita Korea, wanita Brazil ini keturunan dari wilayah Portugis yang disebut dengan Eropa Latin. Orang-orang Latin ini terkenal dengan orang yang cantik-cantik. Tapi karena mereka tidak merasa puas dengan yang dimiliki, maka mereka senantiasa melakukan operasi plastik pada wajah mereka. Termasuk orang-orang Korea juga demikian. Tidak puas dengan yang mereka terima. Ketika mereka melakukan operasi plastik, apa selesai urusannya? Tidak. Mereka akan menemukan lagi ketidakpuasan. Oleh karena itu, masalah itu bukan untuk kita hindari, tapi bagaimana kita berdamai dengan masalah. Maka kalau kita perhatikan generasi muda saat ini, betapa anak-anak muda, perempuan sudah terpapar dengan teknologi kecantikan. Pada usia-usia belasan tahun mereka sudah menggunakan make up yang over. Kita perhatikan salah satu bisnis terlaris di negeri ini adalah bisnis kecantikan. Di mana-mana tumbuh subur bisnis kecantikan. Bahkan ada artis itu yang satu kali treatment ke salon itu ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Itu dicontoh oleh anak muda kita. Bahkan ada seorang artis yang ada suntik DNA ikan salmon itu dengan biaya 1 miliar untuk mempertahankan kecantikan mereka, sehingga kadang-kadang bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka selesai dengan itu? Tidak, karena mereka tidak akan pernah merasa puas. Itulah kehidupan dunia, seperti minum air laut, semakin diminum semakin halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwatal iman, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Kita berada di dua waktu yang Allah muliakan. Yang pertama, kita berada pada Sayyidul Ayyam, pada hari yang terbaik, hari Jumat. Yang kedua, kita berada minha arba'atun hurum, berada di antara 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dan kemudian diurutkan bulan berikutnya, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian pada bulan yang terpencar, yaitu bulan Rajab. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dan tidak hanya dimuliakan, tetapi Allah berikan kesempatan pada kita untuk bisa meningkatkan, bisa memperluas dan mengembangkan amal-amal soleh kita. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan fenomena kehidupan manusia saat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peluang yang besar bagi manusia untuk mengembangkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu ilmu dengan seluas-luasnya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard famfudhu la tanfuduna illa bisultan. Allah menantang manusia. Sebelumnya Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Allah ulang-ulang sampai sekitar 31 kali pada surat Ar-Rahman ini. Kemudian Allah menantang manusia, jika mereka mampu menembus langit dan bumi maka tembuslah, dan tentunya tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan kekuatan. Salah satu kekuatan yang Allah berikan adalah kekuatan pikiran kita, kekuatan ilmu pengetahuan. Bahkan Allah lengkapi dengan teknologi. Oleh karena itu Allah berikan pada kita ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah konsep-konsep, teori-teori, dan teknologi adalah praktek-prakteknya. Maka Allah berikan kepada kita, kepada manusia, untuk bisa meningkatkan ilmu pengetahuan sekaligus prakteknya, yaitu teknologi, dalam rangka memudahkan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya. Dan ternyata betul, pada abad milenial ini Allah bukakan segala bentuk kemudahan kepada manusia. Kita perhatikan, dengan satu alat saja yang bernama Android, maka kita bisa menjangkau seluruh dunia. Betapa banyak aplikasi baru yang memudahkan manusia. Manusia mudah mengirim uang, manusia mudah pinjam uang, manusia mudah memesan travel, pesawat terbang, hotel dan semacamnya. Manusia mudah mengirim berita dan semacamnya. Mudah sekali sebuah berita yang terjadi di belahan bumi yang lain menjadi viral pada waktu yang sama di belahan bumi yang lain pula. Demikian salah satu bentuk kemudahan Allah berikan dengan dibukanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin rahimakumullah, tetapi ada satu dampak, ada satu fenomena yang kadang-kadang membuat kita miris, yaitu ketika teknologi dan pengetahuan menjadi sangat meningkat, melesat jauh, maka moralitas mengalami penurunan, tingkat kesehatan mental mengalami penurunan. Bahkan kalau kita perhatikan di negeri Amerika Serikat misalnya, itu ada puluhan juta manusia yang mengalami gangguan mental. Mereka tergantung kepada obat. Demikian pula di negeri ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada sekitar tahun 2022. Di situ dijelaskan bahwa sekitar 15,5% generasi muda usia remaja mengalami gangguan mental, dan bisa lebih orang yang mengalami masalah mental. Dan juga ternyata gangguan mental ini juga banyak dialami oleh manusia pada usia produktif, pada usia kerja, usia 20-an, 30-an, 40-an, itu rentan sekali mengalami gangguan mental. Ini salah satu dampak dari perkembangan teknologi. Nah, mental apa saja yang bisa mengganggu, yang membuat kita menderita? Minimal ada 5 hal-hal yang bisa menjadikan manusia menderita.
Yang pertama adalah di antara kita mungkin ada yang menyesali masa lalu. Itu yang pertama, menyesali masa lalu akan menimbulkan penderitaan. Yang kedua, tidak menerima masa kini. Ini juga adalah sumber penderitaan. Yang ketiga, khawatir terhadap masa depan. Yang keempat, sulit memaafkan. Dan yang kelima, meletakkan kebahagiaan kepada penilaian dan perbuatan orang lain. Ini minimal 5 hal yang menjadi sumber penderitaan manusia pada saat ini. Mari kita bedah satu persatu. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Yang pertama, sumber penderitaan adalah menyesali masa lalu. Kalau kita perhatikan, hidup kita memang dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Kadang-kadang yang sudah terjadi masih kita ingat terus, dan yang terjadi itu kadang-kadang menyakitkan kita. Maka kadang-kadang kita terus menyesalinya. Terus kita sedih terhadap masa lalu. Maka hal ini menjadi sumber penderitaan. Padahal orang-orang yang memaafkan masa lalu, tidak memikirkan masa lalu yang membuat hatinya tergores, itu salah satu jalan untuk membuat dirinya melejitkan kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya, bahwa salah satu cara bagi kita untuk bisa tidak menyesali masa lalu adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bentuk agar kita bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan salah satu doa ketika kita keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ini doa yang menyandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan segala kekuatan hanya milik Allah. Ini hanya urusan keluar rumah kita suruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca doa ini dengan sepenuh hati, mengikutkan rasa dalam berdoa, bukan hanya membaca doa tapi berdoa mengikutkan rasa kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kepada kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudita. Jadi orang yang membaca doa tawakal ini, maka yang pertama hudita, Allah berikan petunjuk kepadanya. Wa kufita, Allah cukupkan kebutuhannya. Wa wukita, Allah lindungi dirinya. Ini tiga bentuk keutamaan orang yang membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama, Allah akan beri petunjuk kepada kita. Petunjuk ini sangat penting bagi kita. Kita menggunakan teknologi, kita menggunakan fasilitas hidup, semuanya perlu petunjuk. Dan Al-Quran telah menjelaskan pada kita sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bertawakal kepada Allah itu yang pertama diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dicukupi kebutuhannya. Kalau kita perhatikan sekarang, betapa fenomena kejahatan, kriminalitas, korupsi itu sangat merajalela, dan itu terjadi karena manusia tidak merasa cukup dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena miskin mereka korupsi, tapi mental miskinnya yang ada, selalu merasa kurang, tidak bersyukur kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga korupsi tidak pernah selesai di negeri ini. Karena sifat-sifat seperti inilah yang terjadi, tidak merasa cukup. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wawukita, Allah akan lindungi dia. Perlindungan Allah tentunya perlindungan yang holistik, perlindungan yang menyeluruh, perlindungan yang sempurna. Dilindungi fisiknya, dilindungi mentalnya, dilindungi hartanya, keluarganya, anaknya, pekerjaannya dan semacamnya. Sehingga setan mengatakan bahwa orang yang sudah berdoa seperti ini, maka kata mereka, aku sudah tidak ada tempat lagi untuk mengganggu mereka. Bagaimana aku bisa mengganggu mereka sementara mereka sudah diberi petunjuk oleh Allah, mereka sudah dicukupi oleh Allah, dan mereka sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, maka beliau berdoa tawakal, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang api yang panas kemudian menjadi dingin,
Beliau tidak meminta kepada Allah, ya Allah dinginkanlah api, ya Allah padamkanlah api, tidak. Tapi beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika ada fitnah kepada Ibunda Aisyah, beliau dituduh berselingkuh. Di dalam surat Sabat dijelaskan itu, yang disebut dengan hadithul ifki. Ada berita bohong yang menuduh beliau berselingkuh. Beliau berdoa dengan zikir hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ternyata doa tawakal ini memberikan solusi bagi setiap permasalahan hidup kita. Maka orang-orang yang menyesali masa lalu, maka dia telah melawan kepada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sumber penderitaan manusia adalah tidak menerima masa kini. Yang diterima sekarang, yang dimiliki sekarang itu ditolak. Mungkin hartanya tidak banyak, dia menggerutu. Mungkin wajahnya tidak ganteng, tidak cantik, tidak menerima masa kini. Kalau kita perhatikan orang-orang Brazil misalnya, wanita-wanita Brazil, wanita-wanita Korea. Wanita Brazil ini keturunan dari wilayah Portugis yang disebut dengan Eropa Latin. Orang-orang Latin ini terkenal dengan orang yang cantik-cantik. Tapi karena mereka tidak merasa puas dengan yang dimiliki, maka mereka senantiasa melakukan operasi plastik pada wajah mereka. Termasuk orang-orang Korea juga demikian. Tidak puas dengan yang mereka terima. Ketika mereka melakukan operasi plastik, apa selesai urusannya? Tidak. Mereka akan menemukan lagi ketidakpuasan. Oleh karena itu, masalah itu bukan untuk kita hindari, tapi bagaimana kita berdamai dengan masalah. Dengan cara menerima, kemudian mensyukurinya dengan sabar, maka selesailah masalah tersebut. Maka kalau kita perhatikan generasi muda saat ini, betapa anak-anak muda, perempuan, putri-putri kita sudah terpapar dengan teknologi kecantikan. Pada usia-usia belasan tahun mereka sudah menggunakan make up yang over, yang berlebihan. Kita perhatikan salah satu bisnis terlaris di negeri ini adalah bisnis kecantikan. Sangat laris. Di mana-mana tumbuh subur bisnis kecantikan. Kalau dahulu itu salon itu melayani seluruh kepentingan wanita, sekarang per unit itu ada salonnya. Ada mungkin salon khusus rambut, sudah jelas. Ada salon khusus alis, itu ada. Ada salon khusus suntik silikon dan semacamnya, yang kadang-kadang itu bisa menjadi bumerang bagi mereka. Kenapa? Karena tidak puas dengan yang mereka miliki hari ini. Kita perhatikan mereka sibuk, betapa uang yang mereka keluarkan. Bahkan ada artis itu yang satu kali treatment ke salon itu ada yang 50 juta satu kali treatment, ada yang 100 juta. Itu dicontoh oleh anak muda kita, dicontoh. Kenapa? Karena sudah sangat viral di video di YouTube. Bahkan ada seorang artis yang menggunakan salah satu ikan salmon, ada suntik DNA ikan salmon itu dengan biaya 1 miliar untuk mempertahankan kecantikan mereka. Itulah yang mereka contoh, anak muda kita contoh sekarang. Dalam rangka untuk pamer kecantikan dan semacamnya, dengan uang yang banyak dikeluarkan dengan pikiran sepenuhnya, sehingga kadang-kadang bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka selesai dengan itu? Tidak. Karena mereka tidak akan pernah merasa puas. Itulah kehidupan dunia, seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus. Oleh karena itu mari kita terima yang Allah berikan saat ini, kita ridho kepada Allah. Maka solusinya adalah ridho, menerima segala bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita ridho, kemudian kita syukuri, la in syakartum la azidannakum, Allah akan tambah nikmatnya. Dan nikmat yang tertinggi adalah nikmat hati kita, kepuasan hati kita, syukur kita. Itulah nikmat yang tertinggi, bukan pada harta. Karena harta itu mungkin kita mendapatkannya itu merasa senang, dan senang itu wujudnya temporal. Ketika ketika kita ingin punya mobil mewah, itu menjadi sangat bersemangat. Tetapi ketika sudah memilikinya, mungkin 2-3 bulan kemudian menjadi biasa lagi. Beda dengan nikmat iman dan ibadah, itu akan kekal abadi dalam jiwa kita. Lebih awet nikmat iman dan Islam kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sumber penderitaan adalah seseorang yang khawatir kepada masa depan. Dia senantiasa memikir-mikir bagaimana masa depannya, padahal semuanya telah Allah takdirkan. Maka kita berjuang untuk memperbaiki masa depan, tapi kita berusaha untuk menerima apa yang terjadi sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terlalu perfeksionis,
terlalu ingin sempurna, khawatir nanti di masa depan akan menjadi menderita, itu bentuk penderitaan seseorang. Dan yang keempat adalah orang yang sulit memaafkan, itu juga sumber penderitaan. Yang pertama, mari kita maafkan diri kita. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, kita maafkan, kita perbaiki. Kemudian juga kita maafkan orang lain. Kadang-kadang muncul penyakit dendam karena satu alasan, satu masalah, kita dendam, kita benci terus, bahkan diturunkan kepada anak cucu kita, naudzubillah min dzalik. Maka maafkanlah. Forgiveness, kita maafkan, kemudian letting go, kita lepaskan, sehingga beban hidup kita menjadi lebih ringan. Dan yang terakhir, sumber penderitaan adalah meletakkan kebahagiaan kepada penilaian orang lain, meletakkan kebahagiaan pada ucapan orang lain. Kita mungkin bahagia karena dipuji, karena ketika kita dicaci kita menjadi menderita. Mungkin kita menjadi bahagia karena banyaknya follower, banyaknya yang like milik kita. Tapi ketika sedikit kita menjadi menderita. Tidak, jangan menyandarkan kebahagiaan kepada ucapan atau perbuatan orang lain. Kebaikan itu ada pada diri kita. Karena dalam dikotomi kendali itu ada dua. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa. Ucapan orang lain tidak bisa kita kendalikan, maka lepaskanlah. Kita hanya bisa mengendalikan ucapan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Itulah diantara 5 hal sumber penderitaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kepada kita di bulan yang mulia ini. Mari kita melakukan perjalanan ke dalam diri kita. Kita selami jiwa kita, kita kenali emosi kita kelola emosi kita untuk memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada umat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan pada khutbah yang kedua, jangan sampai teknologi yang demikian cepat itu bisa menggerus akhlak-akhlak kita, bisa menjadikan hati kita menjadi sakit. Mari kita gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, karena teknologi itu ibarat pedang bermata dua, ibarat dua sisi mata uang, satu bermanfaat, satu mencelakakan. Maka tidak mungkin kita melakukan keburukan karena HP, lantas HP-nya yang masuk neraka. Tidak, tapi kitanya yang masuk neraka, naudzubillah. Karena memang respon kita kepada HP. Mari kita respon teknologi dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan, memperluas kebaikan-kebaikan. Insya Allah dengan kebaikan inilah kemudian Allah berikan pahala yang besar pada kita, dan kita menjadi hamba ya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.